Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network step by step menuju ke fase berikutnya atau fase Open Mainnet. Nah, di sini langsung aja kita ke informasi berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network ya step by step. Nah, di sini admin langsung membuka daripada Twitter Pi Exchange. Ini banyak sekali informasi setiap jam, setiap menit. Kemudian di sini admin akan mencoba untuk merangkumkan ya kepada rekan-rekan pioner semuanya. Informasi yang cukup lumayan penting ya. Yang pertama di sini kita akan membuka dengan informasi seperti berikut. Ya, disebutkan di sini jaringan Pi itu baru saja memperluas interaksi dengan ekosistem Stellar ya. Ini berkat perangkat S3. Kemudian juga menyediakan alat untuk membantu pengembang. Ini bisa membangun aplikasi dan juga bisa berinteraksi dengan perangkat lunak lain dengan lebih sederhana. Kemudian di sini juga disebutkan fungsi yang disediakan antara lain adalah kode perpustakaan sumber terbuka, kemudian juga ada alat pembuatan antarmuka pengguna, compiler, kemudian juga perangkat kontrol dan API untuk membuat aplikasi yang kompatibel dengan sistem lain ya seperti basis data. Kemudian juga perangkat peripheral dan sistem kontrol, kemudian juga ada layanan web. Nah, kemudian untuk hackathon hanya meluangkan waktu untuk tujuan lain yang diantisipasi dari core team. Nah, di sini juga disebutkan saat ini itu juga sudah banyak sekali lembaga keuangan, kemudian juga proyek dan juga negara yang telah menggunakan platform Stellar ya untuk transaksi lintas batas atau ya biasa disebut dengan cross border. Kemudian berikut beberapa contoh ya, tetapi dengan mode terbatas. Yang pertama adalah seperti IBM ya, mungkin banyak sekali rekan kita yang sudah paham tentang IBM. Perusahaan teknologi terkemuka menggunakan platform Stellar ya, untuk mengembangkan solusi pembayaran lintas batas ya, IBM Blockchain Worldwide. Jadi cukup mantap. IBM juga dikabarkan ini juga menggunakan Stellar. Kemudian yang kedua di sini juga ada Deloitte. Nah, di sini juga perusahaan konsultan global. Ini juga dikabarkan menggunakan Stellar ya untuk mengembangkan solusi pembayaran lintas batas. Kemudian yang ketiga di sini ada Tempo, adalah salah satu perusahaan yang menyediakan solusi pembayaran profesional terkait bank berdasarkan platform Stellar. Nah, ini juga ada lagi Satoshi Pi. Nah, ini adalah sistem proyek yang menggunakan Stellar untuk mengembangkan sistem pembayaran yang lebih fleksibel, kemudian juga dengan cepat dan untuk konten secara online. Kemudian juga ada Flutterwave ya. Nah, ini adalah perusahaan teknologi keuangan dari Afrika yang telah mengintegrasikan platform Stellar ke dalam sistem pembayarannya untuk mendukung transfer uang secara internasional. Jadi kita bisa melihat ya tentang daripada kehebatan Stellar itu digunakan oleh daripada perusahaan-perusahaan besar ya seperti IBM, Deloitte, Tempo, Satoshi Pi dan juga Flutterwave disebutkan ini juga mengadopsi atau menggunakan semacam teknologi dari blockchain Stellar. Kemudian selain itu juga masih banyak sekali negara atau lembaga keuangan besar lain di dunia yang telah menggunakan platform Stellar ya, seperti disebutkan ini ada Meksiko, Liberia, Nigeria dan masih banyak lagi. Kemudian juga jaringan Pi bisa menggunakan atau berinteraksi dengan semua data informasi di ekosistem Stellar. Sekali lagi di sini Pi Network memang bisa dikatakan menggunakan blockchain Stellar ya, atau bisa dikatakan yang menggunakan Stellar Protocol Consensus atau SCP. Kemudian untuk lebih jelas dan lebih detail ya tentang daripada IBM, Deloitte, Tempo, Satoshi Pi dan lain sebagainya, nanti rekan-rekan itu juga bisa untuk searching di Google ya untuk informasi lebih detail. Admin di sini hanya sekedar memberikan informasi secara lebih singkat ya berkaitan dengan Pi Network itu sendiri. Kemudian di sini akankah Satoshi itu comeback dan siapakah sosok Satoshi ya? Apakah di sini Satoshi itu adalah Dr. Nicholas? Dan di sini mungkin banyak sekali tebakan para pionir yang beranggapan bahwa Satoshi itu adalah Dr. Nicholas ya, karena untuk daripada pendiri Pi Network itu cukup fenomenal sekali, dan dikabarkan untuk daripada pendiri Ethereum Vitalik Buterin adalah ya bisa dikatakan seperti muridnya ya rekan-rekan. Kemudian di sini akun Twitter Bitcoin dan juga Nicholas sama-sama lahir pada bulan Oktober ya 2008. Kemudian apakah ini hanya kebetulan atau tidak ya? Nah, ini pada tanggal 31 Oktober 2008 silam, Satoshi Nakamoto itu merilis white paper Bitcoin menandai dimulainya industri mata uang cryptocurrency ya. Nah, ini adalah semacam tebak-tebakan yang bersifat ya menghubung-hubungkan ya. Dr. Nicholas itu membuat akun Twitter pada
pada bulan Oktober 2008. Kemudian 2008 itu ya bisa dikatakan Bitcoin merilis white papernya. Nah, kemudian ini terkait dengan siapakah itu daripada Satoshi Nakamoto ya. Nah, di sini benarkah hanya akun Twitter Nicholas itu secara kebetulan dibuat beberapa hari sebelumnya, dan Nicholas juga mengatakan Pi adalah versi Bitcoin yang ditingkatkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang akan memutuskan bagaimana Bitcoin itu ditingkatkan? Nah, kemudian bagaimana pendapat rekan-rekan tentang sosok daripada Satoshi Nakamoto? Disebutkan di sini juga ada yang berkomentar ya, kemungkinan ini memang benar apa yang saya pikirkan, bahwa Satoshi Nakamoto ya, pendiri Bitcoin, yaitu adalah Dr. Nicholas sendiri. Sebab yang bisa memutuskan bahwa Pi Network adalah Bitcoin yang ditingkatkan pastilah hanya pendiri Bitcoin itu sendiri. Ini ada alasan yang cukup masuk akal ya. Nah, ini adalah semacam informasi, hanya analisis ya rekan-rekan, apakah orang di luaran sana atau orang yang sama yang menciptakan Bitcoin. Dan ini adalah kebetulan yang mengunggah pikiran atau menunjukkan bahwa Nicholas mungkin lebih terlibat dalam dunia Bitcoin daripada yang ia biarkan ya, atau yang ia bicarakan ya. Cukup lumayan menarik sekali. Intinya di sini Pi Network itu proyek global, proyek kelas atas ya. Jadi bisa dikatakan untuk Nicholas itu juga paham tentang apa itu Bitcoin. Nah, dan juga berani mengatakan bahwa Pi Network itu akan merevolusi industri kripto ya, terutama itu adalah Bitcoin dan lain sebagainya. Kemudian di sini admin mencoba beralih ke informasi berikutnya ya. Disebutkan ini jangan lupa bahwa pada tanggal 10 November ketika Soroban menyelesaikan tutorial ekosistem hackathon dan juga Neo menyelesaikan smart contract di Rust, jaringan Pi dapat menerbitkan smart contract dan juga ribuan koin pintar lainnya ya yang akan kompatibel dengan jaringan Pi. Intinya di sini jaringan Pi atau Pi Network ya, itu akan ya bisa memiliki semacam smart contract tersendiri, atau bahkan koin-koin micin itu juga bisa mendompleng dengan menggunakan blockchain Pi ya kan mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada yang berkomentar ya untuk mainnetnya itu kapan. Intinya di sini itu secara pasti yang masih belum tahu ya, dan hanya sekedar untuk menganalisa secara mandiri. Kemudian di sini Pi Exchange itu juga sempat melakukan retweet ya, atau sempat mengabarkan salah satu project blockchain yang lain yang dari Arab ya. Ini adalah Sidra Bank. Nah, ini apa yang akan terjadi pada bulan Oktober ini? Dan di sini apakah Sidra Bank itu akan benar-benar open mainnet pada bulan Oktober ya? Nah, yang paling penting ya kita tinggal aktifkan saja untuk mining daripada Sidra Bank, dompet emas ditambang ya, yang akan datang ke bank dalam waktu dekat ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi untuk open mainnet Sidra Bank ini juga sangat kencang sekali diberitakan pada bulan Oktober. Kemudian untuk secara lebih jelas dan detail ya tentang daripada informasi Sidra Bank yang akan open mainnet pada bulan Oktober, ini masih belum terkonfirmasi secara resmi, dan ini hanyalah sebatas informasi dari kalangan komunitas yang cukup viral dan ramai ya untuk Sidra Bank open mainnet pada bulan Oktober. Nah, kemudian sini admin sedikit bergeser ya mengenai informasi kripto. Kali ini admin ingin membuka daripada saluran resmi Sidra Bank secara resmi di official. Nah, di sini 4 hari yang lalu itu juga ada informasi ya berkaitan dengan AMA. Nah, kita juga bisa melihat di sini hebat ya untuk Sidra Family. Tanyakan apa saja kepada saya pada sesi AMA ya dengan CEO-nya, yaitu adalah Edmajail Fairy pada tanggal 7 Oktober mendatang ya di Mekah. Nah, jadi di sini itu akan ada semacam sesi AMA dengan CEO-nya itu adalah Malji Fairy ya untuk Sidra Bank. Nah, ini cukup mantap sekali. Apakah akan terjadi open mainnet atau tidak ya pada bulan Oktober? Ya, nanti kita tinggal disimak saja pada tanggal 7 Oktober ya apa yang akan terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah semacam kisi-kisi yang cukup mantap sekali, dan bisa dikatakan untuk Sidra Bank itu sudah semakin dekat ya menuju ke fase berikutnya atau fase open mainnet. Nah, di sini saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan cuan dari internet, dan jika rekan-rekan suka dengan konten ini silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.